Ketemu lagi sama Mimin masih di Komentator Palsu, channel yang suka cerot meski gak pernah weak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat, tidur nyenyak, dan bebas dari Bang Emok tentunya ya. Amin. Kali ini Mimin mau merangkum sebuah film berjudul The Riot. Dirilis tahun 2016 lalu ini dibintangi oleh aktor favorit dunia akhirat yaitu Don Lee atau Ma Dong Suk yang kali ini memainkan peran sebagai tukang karaoke. Untuk alurnya, film ini menceritakan tentang dua pasang muda-mudi yang hidup di jalan tepugu urus. Sekolah kagak, kerja kagak ya, tapi kalau maling, nipu orang mereka lumayan jago. Nah, daripada lama-lama mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Let's get it trot. Di awal film kita bertemu dengan dua pasang dua joli yaitu Gayung dengan si Siuk. Dan di sebelah kiri kalian ada Bangkong dan juga Bingkeng. Dua pasang dua joli ini nampak serasi dan kompak sekali, termasuk kompak dalam pergerakan mengambil barang orang lain alias maling motor seperti yang satu ini nih ya. Bang kawarah sih jadi budak ya. Setelah mencuri motor, si Siuk dan Bangkong berniat menjual motor itu pada orang lain. Tapi dasar barang curian ya tidak muga, mereka malah ditipu oleh si pembeli. Si pembeli itu berniat kabur dan tidak memberikan uang sepeser pun. Si Siuk dan juga si Bangkong berusaha mengejar dan memberikan perlawanan. Tapi sayang mereka terlihat sangat lemah. Alhasil motor itu pun raib. Namanya juga motor nang maling ya, di paling deui pan cocok eta teh. Karena motornya gagal dijual, empat sejoli ini memikirkan di mana mereka akan tidur. Bingkeng dan Gayung meminta izin untuk bekerja malam ini saja agar mereka dapat uang dan bisa tidur di hotel. Tapi si Siuk dan Bangkong tidak mengizinkannya. Aduh, kerja apa atuh malam-malam gini beb? Ngaronda mada gak cocok atuh buat kalian mah. Karena kecewa gak diizinkan kerja, dua perempuan ini pun akhirnya pergi. Sedangkan si Siuk dan si Bangkong pura-pura ngerokok keluar dan kemudian kabur gak bayar. Gayung yang lagi berdiri di sisi jalan dapat tawaran menginap di hotel dari seorang pria bernama Hyun Suk. Hyun Suk ini adalah pengusaha tempat karaoke dan ia berniat merekrut Gayung jadi pegawainya. Bingkeng memberitahu si Siuk dan Bangkong kalau Gayung telah dibawa oleh seorang pria ke hotel. Mereka bertiga pun bergegas pergi ke tempat di mana Gayung dibawa. Hyun Suk yang merasa terganggu dengan kedatangan mereka langsung memukul si Siuk dan juga si Bangkong. Si Siuk mengambil sebuah kabel kemudian dikongkorongkeun ke leher si Hyun Suk. Cekikan kabel itu membuat si Hyun Suk bebalongkengan dan dua pasangan itu pun berhasil kabur sambil mencuri mobil si Hyun Suk. Kreatif banget nih anak muda ya. Si Siuk kembali memposting barang curiannya itu ke grup jual beli mobil sebelah alias STNK Only. Singkat cerita, pembeli pun datang di lokasi yang sudah mereka sepakati. Tapi pas turun dari mobil, mereka malah lari terbirit-birit, terutama si Gayung dan si Siuk. Usut punya usut, ternyata yang mau beli mobil tadi adalah si Bihun, mantan pacar si Gayung. Si Bihun masih gak rela kalau si Gayung harus berpacaran dengan si Siuk. Yah, gak bisa move on siapa. Banget weh serem goblok HP ping siapa. Sementara itu Hyun Suk meminjam HP orang lain untuk menelepon anak buahnya agar menjemputnya karena mobilnya telah dicuri. Tuh tingali, geus dibere injem HP enak minta udud. Nu istri orang karya si anjing teh.
Pucuk dicinta ulam tiba, Hyun Suk menemukan para pemuda ini lagi jajan di Indomaret. Hyun Suk pun turun menjenguk dan membawa si Gayung masuk mobil. Si Siuk yang mau menyelamatkan si Gayung pun harus dapat beberapa pukulan dari si Hyun Suk. Sementara itu si Bangkong dan si Bingkang melarikan diri. Hyun Suk menyuruh Gayung untuk menelepon orang tua angkatnya. Namun orang tua angkatnya seakan gak peduli, malah bilang, "Onam rek dipaehan ge ah, gak apa-apa mau dibunuh juga ya," katanya. Hyun Suk meminta ganti rugi pada si Siuk karena dia telah berani mencuri HP dan mobilnya. Sebagai jaminannya, si Gayung harus bekerja di tempat karaoke-nya sebelum si Siuk bisa melunasi hutangnya. Hyun Suk pun memberi waktu pada si Gayung dan si Siuk untuk mengobrol berdua terlebih dahulu. Si Siuk berjanji pada si Gayung akan melunasi hutangnya dalam waktu 1 minggu. Si Siuk ditemani si Bangkong menipu seorang anak kecil dengan berpura-pura nanyain jam. Setelah lengah, mereka berdua pun mencuri HP anak kecil itu. Gobloknya kebangetan ini si Siuk ya. Kita ke si Gayung yang lagi beristirahat di sebuah apartemen bersama para biduan-biduan lain, asuhan Monata. Si Siuk menjual barang hasil curiannya selama ini ke seorang penadah bernama Tole yang juga mempunyai konter HP di daerah Ciparai. Si Siuk datang menemui si Hyun Suk untuk mencicil utang dari hasil ngebangsatnya hari ini. Hyun Suk pun memberi waktu pada si Siuk untuk ngobrol sebentar dengan si Gayung. 내가 일하지 말랬잖아. 술 마셨지? 손님 받았지? Di scene kali ini kita akan mengetahui bahwa ternyata si Hyun Suk ini memiliki istri dan satu anak bernama Yuyun. 알았어, 엄마. 자. Setelah anaknya berangkat sekolah, istrinya marah-marah karena perusahaan karaoke suaminya udah mau bangkrut. Di saat suami istri ini cekcok pada area Huntu, tiba-tiba anak buah si Hyun Suk memberi kabar bahwa pencuri mobilnya telah ditemukan. Hyun Suk bersama anak buahnya langsung menuju TKP. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa mobil si Hyun Suk setelah dicuri oleh si Siuk gak jadi dijual dan malah disandra sama si Bihun. Bukannya nyerahin mobil, si Bihun malah pergi ke belakang mengambil stik golep dan memukul si Hyun Suk beberapa kali sebelum ditolong oleh anak buah si Hyun Suk. Si Hyun Suk balik menampiling si Bihun dengan ciri khasnya ya. Hapu. Hapu. Si Bihun pun akhirnya babak belur. Hyun Suk menginterogasi si Bihun dengan membawa kuasa hukumnya yang mirip dengan almarhum Olga Saputra, yaitu si Ola. Karena si Bihun lupa lagi nyimpan mobil si Hyun Suk, akhirnya si Hyun Suk mengambil mobil si Bihun sebagai jaminannya. Malam harinya si Siuk dan si Bangkong datang ke tempat karaoke dengan niat membawa kabur si Gayung. Tapi akhirnya mereka harus digebukan karena ketahuan sama Sohibul Bet atau yang punya tempat. Melihat hal itu, si Gayung pun cepat melerai dan mengobati lukanya si Siuk dengan lakban. Setelah dipukul, si Siuk, Bangkong dan juga Bingkeng jajan mie sorodot di sebuah kafe dan gak sengaja melihat berita kriminal di radio. Si Siuk terilhami dan ingin mencobanya. Si Siuk mengajak Bangkong untuk melakukan kejahatan, yaitu menipu orang. Si Bangkong sempat menolak, tapi lama-kelamaan akhirnya dia bilang, "Hayu." Mereka berpura-pura bahwa mereka punya barang berupa batu ali pancawarna khas Garut yang kalau dijual lagi harganya akan lebih mahal daripada harga semen dan bata. Tapi sayangnya si pembeli mengetahui kalau mereka hanya main-main saja. Mereka pun langsung dihajar habis-habisan oleh si pembeli itu sampai si Bangkong tertusuk pisau di perut kirinya. Di rumah sakit, Bingkeng menyalahkan si Siuk karena berkat ide gobloknya si Bangkong jadi terluka. Karena merasa bersalah, akhirnya si Siuk pun meninggalkan rumah sakit. Balik lagi ke si Hyun Suk yang kali ini mengambil sebuah surat perjanjian cicilan mobil pada si Bihun.
Setelah memberikan surat, si Bihun menyuruh anak buahnya untuk mengikuti si Hyun Suk. Di rumah sakit, Bangkong dan Bingkeng didatangi beberapa polisi yang mencari si Siuk atas kasus pencurian mobil. Polisi tahu bahwa Bangkong dan Bingkeng adalah teman dekat si Siuk. Itu terlihat dari beberapa foto yang dibawa oleh si polisi. Si Siuk sendiri pergi ke tempat pamannya untuk meminjam uang. Tapi pamannya pelit, gak peduli, kumaha onam lah cenah rek pae oge rek kumahanya. Udah pusing katanya. Alih-alih memberikan uang, pamannya malah membantu polisi untuk menangkap keponakannya itu. Si Siuk memohon pada polisi bahwa dia rela dipenjara asal polisi melepaskan Gayung yang sedang dipekerjakan di tempat karaoke dengan alasan masih di bawah umur. Di kantor polisi, si Siuk bertemu dengan si Bangkong yang juga ada di sana. Si Siuk meminta polisi agar melepaskan Bangkong dan Bingkeng karena mereka tidak terlibat katanya. Si Hyun Suk kaget karena ternyata si Bihun sudah berada di rumahnya. Si Bihun penasaran tentang hubungan si Hyun Suk dengan si Siuk. Si Bihun ingin kalau Hyun Suk memberitahunya kalau ada informasi tentang si Siuk. Si Hyun Suk yang gak mau disuruh-suruh sama bocah langsung marah dan menyuruh mereka untuk pergi. 알았다고 이 또라이 새끼야 그냥 가라고. 알려주세요. 내가 포상으로 벤치 한 대 드릴게. Malam harinya para polisi dan juga si Siuk pergi ke tempat karaoke untuk membuktikan bahwa si Hyun Suk ini mempekerjakan anak di bawah umur di tempat karaoke-nya. Para polisi menyamar jadi konsumen dan meminta si Hyun Suk untuk memberi mereka anak muda yang masih bulu kumuut. Hyun Suk yang sudah mengetahui bahwa mereka adalah polisi langsung menjawab bahwa dia hanya mempekerjakan anak di atas 30 tahun sampai dengan nini-nini. Karena si polisi gak hasil, akhirnya si Siuk sendiri yang pergi ke sana. Si Siuk menanyakan tentang Gayung pada Hyun Suk. Tapi Hyun Suk pura-pura gak kenal dengan Gayung. Pernyataan itu membuat si Siuk marah dan memukuli si Hyun Suk. Karena tidak bisa membuktikan ucapannya pada polisi, akhirnya si Siuk pun kembali dibawa polisi. Tapi pas di luar, si Siuk malah kabur dan berhasil lolos. Si Siuk pun menangis karena takut terjadi apa-apa sama pacarnya si Gayung. Lebay anjing Karena sudah hampir imsak, si Hyun Suk pun menutup tempat karaoke-nya dan pulang. Si Siuk yang tadi berhasil lolos dari polisi kini mengikuti si Hyun Suk dengan menggunakan motor. Di perjalanan, si Siuk melihat kalau ternyata si Hyun Suk punya anak dan bisa ia gunakan untuk alat barter dengan kekasihnya Gayung. Alah, meni barter teuing kos ka ranginang we. Hahaha. Pagi harinya si Siuk memberitahu Hyun Suk kalau putrinya sedang bersamanya. Si Siuk menyuruh Hyun Suk untuk melepaskan Gayung jika anaknya tidak mau disakiti. Mereka sepakat untuk bertemu di stasiun dalam kurun waktu 1 jam dari sekarang. Hyun Suk kemudian menelepon si Bihun dan memberitahukan bahwa dia akan bertemu dengan si Siuk. Jika kamu menginginkannya, datanglah ke stasiun, kata si Hyun Suk. Setelah melihat Gayung pergi, si Bihun kemudian keluar seperti biasa membawa stik golap, entah mau ngapain ya. Rek catur meureun matak mawanu kitu ge. Ternyata si Bihun malah memukuli anak buah si Hyun Suk. Kita ke si Bangkong dulu yang disuruh polisi untuk menanyakan posisi si Siuk sekarang. Si Siuk bilang bahwa dia sedang berada di stasiun. Hyun Suk yang baru saja tiba di tempat anak buahnya langsung marah, tapi dia gak bisa apa-apa karena si Hyun Suk lagi butuh bantuan si Bihun untuk menangkap si Siuk. Si Bihun yang merasa dibutuhkan oleh si Hyun Suk menyuruh si Hyun Suk untuk mengangkat tangannya untuk kemudian memukulinya. Gelo anjing teparuguh kieu ieu film aduh. Setelah melihat si Gayung benar-benar ada, si Siuk pun menyuruh si Yuyun untuk pergi dan menelepon ayahnya.
Hyun Suk menyuruh anaknya untuk diam di tempat yang ramai. Si Siuk yang sadar sebentar lagi akan dibui memberikan pesan pada si Gayung agar bisa menjaga diri selama ia belum keluar dari penjara. Aduh, titipkeun we atuh ka aing meh lintuh euy. Tak lama setelah itu si Siuk dan si Gayung kaget karena tiba-tiba saja si Bihun berada di hadapan mereka. Si Siuk menyuruh si Gayung untuk kabur dan dia akan baku hantam dengan si Bihun. Tapi si Gayung pun ternyata malah ketangkap sama anak buahnya si Bihun dan dimasukkan ke dalam mobil. Gayung menangis erih-eriheun karena melihat kekasihnya disiksa oleh si Bihun. Kita ke si Hyun Suk dulu yang kali ini merasa lega karena sudah bertemu dengan anaknya. Dia menyuruh si Ola untuk membawa anaknya pulang sementara dia akan pergi ke stasiun. Si Bangkong yang tadi izin dulu dari kantor polisi berusaha menolong si Siuk yang lagi disiksa oleh si Bihun. Tapi karena dia mah emang gak punya jurus kuda renggong acan, jadi malah balik dipukuli sama si Bihun. Hyun Suk yang baru saja tiba di stasiun langsung ikut andil dengan tawuran itu. Setelah menyiksa anak buah si Bihun berikut si Bihunnya, Hyun Suk kali ini berniat memberi pelajaran pada si Siuk. Namun karena melihat wajahnya udah amburadul teparugu bentuk ya, si Hyun Suk pun gak jadi karena kasihan. Mendengar sirine polisi yang akan ke TKP, si Bihun menyarankan si Gayung untuk pergi karena si Siuk akan segera ditangkap polisi. Nada sinis yang dikeluarkan si Bihun membuat si Siuk ngadadak gede tenaga. Si Siuk kembali bangun dan berusaha melemparkan si Bihun ke bawah. Tapi karena gak kontrol tarik teuing merenya, si Siuk malah jadi ikut jatuh ke bawah dan dua-duanya tewas. Asyah, padahal cuma gara-gara cemewew sobat cerut mereka rela bunuh-bunuhan anjing. Aduh, asyah, sialan ya, gara-gara cemewew. Asyah, dari dulu emang beginilah cinta ya, deritanya tiada akhir. Asyah, aduh Mimin kok jadi gini ngomongnya kayak orang Korea. Asyah, orang-orang Korea kalau sebel atau kecewa suka bilang gini ya. Asyah, entah apa maksudnya, yang penting enakeun ya. Asyah, asyah, Mimin pamit. Asyah. Saya Andreas Baok pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam trot. Asyah.